Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Siti Anissa dengan NIM 118206027, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai osmosis pada kentang. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 8 buah gelas yang telah diberi label kentang mentah dan matang, 120 gram gula pasir, 1 buah mistar, tisu secukupnya, 1 buah pisau dapur, dan air secukupnya. Nah, setelah semua alat dan bahan disiapkan, mari kita mulai praktikumnya. Pertama, kentang mentah dan matang dikupas dari kulitnya dengan hati-hati agar kentang tidak rusak. Kentang yang telah dikupas dipotong menjadi beberapa bagian yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan cara diukur menggunakan penggaris agar hasilnya lebih akurat. Lalu dibuat larutan sukrosa 0%, 10%, 20%, dan 30%. Sukrosa 0% cukup dengan air putih sebanyak 100 ml. Larutan sukrosa 10% dengan ditambah gula pasir sebanyak 10 gram dan air putih sebanyak 100 ml. Lalu aduk hingga homogen. Larutan sukrosa 20% dengan ditambah gula pasir 20 gram dan air putih sebanyak 100 ml. Lalu aduk hingga homogen. Larutan sukrosa 30% dengan ditambah 30 gram gula pasir dan 100 ml air, lalu diaduk hingga homogen. Ini adalah larutan sukrosa 0%, 10%, 30%, dan 20%. Setelah itu, potongan kentang dimasukkan ke dalam masing-masing gelas sebanyak 3 buah. Lakukan pada kentang yang mentah dan yang matang. Irisan kentang diamati pada 3 kondisi berbeda, yaitu pada awal kentang direndam, kemudian setelah 30 menit kentang direndam, dan setelah 60 menit kentang direndam. Dan pada masing-masing waktu, setiap kondisi kentang dicatat di dalam buku catatan. Setelah 60 menit, kentang dikeluarkan dari masing-masing gelas dan dikeringkan menggunakan tisu. Ini dilakukan pada kentang mentah dan juga pada kentang yang matang. Ini adalah kentang yang telah dikeringkan. Kemudian kentang diukur dengan menggunakan penggaris agar dapat diketahui perbedaan kentang sebelum dan setelah dilakukan perendaman. Kemudian, hasil dari pengukuran tersebut dicatat di dalam catatan. Berdasarkan data kualitatif, diketahui bahwa kentang yang direndam di dalam air sukrosa 0% akan mengendap di dasar gelas. Dan pada larutan sukrosa 10%, potongan kentang sedikit mengambang. Dan pada larutan sukrosa 20% dan 30%, potongan kentang mengambang. Ini terjadi baik pada kentang mentah dan kentang yang telah matang.
Selain itu, kondisi tekstur kentang yang direndam pada sukrosa 0% tetap seperti semula. Pada sukrosa 10%, 20%, dan 30% menjadi lebih lembek. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin lembek tekstur kentang. Nah, berikut merupakan data kuantitatif pada kentang, baik kentang yang mentah maupun kentang yang telah matang. Kentang matang yang direndam pada sukrosa 0% mengalami penambahan volume, dan kentang matang yang direndam pada sukrosa 10%, 20%, dan 30% mengalami penyusutan volume. Adapun spesifikasinya, yaitu kentang yang direndam pada larutan sukrosa berkonsentrasi 0% mengalami penambahan volume sebesar 1,34 kubik. Dan pada sukrosa 10% terjadi penyusutan sebanyak 0,34 kubik. Pada sukrosa 20% terjadi penyusutan sebesar 1 kubik, dan pada sukrosa 30% terjadi penyusutan sebesar 1,67 kubik. Sedangkan pada kentang mentah yang direndam pada sukrosa 0% terjadi penambahan volume. Pada sukrosa 10% volume tetap, dan pada sukrosa 20 dan 30% mengalami penyusutan. Adapun spesifikasinya, yaitu pada larutan sukrosa berkonsentrasi 0% terjadi penambahan volume sebesar 0,34 kubik, dan pada sukrosa berkonsentrasi 10% volume tetap. Pada sukrosa 20% terjadi pengurangan volume sebesar 1,34 kubik, dan pada sukrosa 30% terjadi pengurangan volume sebesar 2 kubik. Ini menandakan bahwa semakin besar konsentrasi larutan sukrosa, maka semakin besar pula pengurangan volume kentang. Sukrosa dapat menyebabkan kentang berosmosis sehingga volumenya menjadi berkurang dan teksturnya menjadi lembek. Osmosis dapat terjadi karena molekul-molekul pada kentang lebih rendah dari konsentrasi larutan, sehingga molekul-molekul tersebut berpindah dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi, yaitu larutan sukrosa. Hal ini sesuai dengan teori osmosis itu sendiri, bahwa osmosis adalah perpindahan air atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel yaitu selaput membran yang mengatur secara selektif zat yang keluar masuk dari dan ke dalam sel. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu, yang pertama, konsentrasi larutan sukrosa berpengaruh pada volume kentang. Yang kedua, semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar penyusutan volume kentang. Yang ketiga, tekanan konsentrasi larutan sukrosa membuat potongan kentang mengambang. Dan yang terakhir, sukrosa berpengaruh pada tekstur kentang. Sekian praktikum osmosis pada kentang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.